Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Tabi'ahum ila yaumidin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qataltum nafsan fadaratum biha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Fakulna idribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyil mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, pengajian kita untuk tafsir Al-Quran. Insyaallah malam ini kita akan memasuki pembahasan tentang atau pembahasan ayat surah Al-Baqarah ayat 76. Masih lanjutan dengan atau kisah persoalan tentang Bani Israel yang kaitannya dengan beberapa pembahasan sebelumnya. Kita terjemahkan dulu secara letterlek ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qataltum, wa iz qataltum, dan ingatlah. Jadi wawunya bermakna dan, iznya adalah di sana oleh ulama tafsir menyebutkan sebenarnya setiap ada kata iz di dalam Al-Quran ada kata yang jatuh di situ, yakni uzkur, dan ingatlah. Makanya kalau diterjemahkan setiap ada kata iz pasti terjemahannya dan ingatlah. Padahal iz itu sebenarnya dan jika, ya, ketika dan ketika. Tidak ada di sana kata-kata makna bahasa Arabnya adalah uzkur, tapi itulah sebenarnya di situ wazkur, ya, itu aslinya sebenarnya wazkur, dan ingatlah, iz ketika, wa iz qataltum, dan ingatlah ketika qataltum, kalian membunuh. Ini yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, ya. Seperti pekan lalu kita sampaikan bahwa kisah ini diawali, pekan lalu kita sudah jelaskan tentang perintah Allah menyembeli seekor sapi betina untuk menampakkan siapa sebenarnya pembunuh dari seseorang itu, ya kan? Jadi Allah memerintahkan menyembeli seekor sapi betina agar supaya ditampakkan nanti itu tadi, ya, lewat sapi betina itu akan Allah beritakan bahwa sebenarnya inilah pembunuh yang Anda cari. Wa iz qataltum, dan ingatlah ketika kalian membunuh nafsan, seorang jiwa, ya, seorang manusia, ya. Fadaratum biha, lalu kalian saling menuduh, ya. Lalu kalian saling menuduh antara satu dengan yang lain.
Kenapa? Karena pembunuh daripada seorang ini tadi adalah alasannya apa atau tujuannya apa? Untuk mendapatkan harta warisan dari muwaris, ya, dari seorang yang meninggal dunia yang memiliki harta banyak. Kebetulan si terbunuh itu adalah paman sendiri, ya, pamannya, ya, paman sendiri. Kemudian, ya, selanjutnya ada bersepupu ini bersekongkol akan membunuh, ya, demi mempercepat kematiannya, demi untuk cepat mendapatkan harta warisan dari keluarga tadi yang dia bunuh. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa iza qataltum nafsan fadaratum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian saling menuding antara satu yang dengan yang lain pihak tentang pembunuhan itu. Wallahu mukhrijun, dan Allah, atau padahal Allah bisa, wallahu mukhrijun, padahal Allah akan menampakkan ma kuntum taktumun, yang kalian sembunyikan itu. Apa itu? Ini kemarin, ya. Jadi seakan-akan ini, ya, seakan-akan ayat ini sebenarnya harus, kan ini kan awal cerita tentang pembunuhan, kemudian jalan ceritanya sudah dibahas di ayat sebelumnya, yakni potonglah seekor sapi betina. Kemudian orang itu bertanya bagaimana sapi betina itu, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, ya kan? Kemudian ayat ini baru seakan-akan baru dimulai cerita itu, ya, baru dimulai cerita itu, ya. Jadi perintah tentang penyembelihan seekor sapi betina adalah diawali dengan peristiwa pembunuhan. Kenapa peristiwa pembunuhan itu diakhirkan setelah adanya cerita tentang perintah penyembelihan sapi betina? Jamaah maghrib rahimakumullah, ini juga adalah sebagai bukti bahwa ternyata susunan ayat itu bukan inisiatif atau bukan hasil ijtihad para sahabat yang menyusun Al-Quran pada masa Abu Bakar alaihissalam, ya, Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam. Maksudnya apa? Susunan ayat ini sebenarnya adalah memang petunjuk dari Allah, karena seandainya itu adalah hasil ijtihad para sahabat pada saat Al-Quran ini disusun, pasti ayat ini dulu ditempatkan sebelum jalannya cerita tentang penyembelihan sapi betina, kan begitu? Ya, pasti sahabat mengatakan, ayat ini dulu deh, jangan ayat itu, gitu ya. Ya kan? Karena kenapa? Karena ada di luar sana, sebenarnya penempatan ayat demi ayat di dalam Al-Quran itu sebenarnya hasil ijtihad para sahabat. Ini bukan dari Allah, bukan petunjuk dari Allah. Karena Al-Quran yang kita baca selama yang sekarang ini namanya Mushaf Utsmani, ya, itu yang awalnya itu dikumpulkan ayat yang masih berserakan, yang masih ada di pelepah kurma, ya kan? Pada masa Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah, ya kan? Ayat itu dituliskan di pelepah kurma, ayat itu dituliskan di tulang belulang hewan, ayat itu dituliskan di atas batu,
Kan begitu, tidak ada kertas. Nanti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian muncul peperangan antara satu dengan yang lain, yakni kaum muslimin dengan dengan musuh kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah perang Jamal, ya, di mana beberapa para sahabat penghafal Al-Quran meninggal di medan perang. Maka Umar berpikir keras, berpikir secara mendalam, kalau ini dibiarkan terus, peperangan terus terjadi antara kita dengan lawan kita, dengan musuh kita, pada akhirnya semua sahabat yang penghafal Al-Quran akan meninggal dunia. Suatu waktu nanti Al-Quran ini tidak dikenal oleh umat Islam. Kalau begitu, Umar mengatakan wajib hukumnya kita harus kumpulkan semua ayat-ayat, tidak boleh diandalkan para penghafal. Matu dek natu gagap pak guru ki, kan begitu. Maka pada saat itu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, Al-Quran sekarang wajib dikumpulkan menjadi satu kitab, ya, menjadi satu kitab, karena khawatir saya kalau hanya sekedar penghafal saja yang kita andalkan hafalannya, mari kumate maneng ini. Tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Quran kalau begitu, kalau tidak ada satu rujukan utama untuk kita. Apa jawaban pertama? Jawabannya Khalifah Abu Bakar kepada Umar. Wahai Umar, ini nih jawabannya Abu Bakar. Wahai Umar, saya takut, mitauka, saya takut berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Bid'ah itu. Ya, jadi kata-kata bid'ah ini. Karena Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, saya takut berbuat sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi. Seandainya Al-Quran itu harus dikumpulkan sejak Nabi SAW masih hidup, pasti ada instruksi dari Nabi, kumpulkan Al-Quran, tuliskan dalam satu kitab. Tapi ternyata tidak. Tapi ternyata Umar berusaha, bahkan setiap malamnya dia sholat, ya, minta petunjuk kepada Allah, minta tolong kepada Allah dalam sholatnya. Ya Allah, kasih dia petunjuk Abu Bakar supaya dia mendapatkan hidayahmu, bagaimana apa yang saya sampaikan kepadanya bisa dia terima. Dan ternyata alhamdulillah pada akhirnya Abu Bakar menerima usulan Umar bin Khattab. Dengan adanya Al-Quran dikumpulkan, ya, mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Tapi waktu itu dek pakai barisi, nah bisa dibaca itu alhamdulillah menjadi Al-Jamdu, tuh bisa dibaca Al-Jamzu, saleng, nah sabde pakai tanda-tanda huruf itu awalnya, ya. Wah, sampai macam-macam lah. Ada beberapa perbedaan pandangan tentang bacaan Al-Quran ini ya awalnya. Mari kita lihat. Maksud saya, kita kembali ke ayat ini. Seandainya ini adalah susunan Al-Quran itu, susunan ayat ya, susunan ayat itu bukan petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita SAW, secara logika maka ayat yang kita baca ini harus ditempatkan di pertama sebagai awal cerita tentang penyembelihan seekor sapi betina itu. Tapi karena bukan rekayasa, bukan hasil ijtihad para sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Abu Bakar, maka dia tidak boleh melakukan apapun sesuai dengan hasil pemikiran mereka. Tidak bisa. Itu ya. Itu salah satu. Bahkan ada ayat yang paling terpendek dari seluruh ayat Al-Quran. Apa itu? Ayatnya bunyinya dalam surah An-Nisa ayat 95. Apa itu?
awalnya ya, pada mulanya ayat ini turun begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qaiduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa ampusihim, dan seterusnya dan seterusnya. Nareko melole betuangi dek tumbok napada ale birena yani ritu taut tudat tudange ribolana si bawa taut jokai berperang untuk menegakkan agamana puang Allah Ta'ala, berperang berjihad di jalan Allah. Jadi ayat ini turun de tuna pada alep birena tidak sama derajatnya orang yang duduk di rumahnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan tenaga maupun harta mereka. Itu ayatnya yang turun, ya kan? Jadi apapun alasannya, intinya adalah berjihad itu lebih mulia, lebih utama daripada yang lain. Ternyata dengan adanya ayat itu tadi, beberapa sahabat yang memaksakan diri untuk berjihad di jalan Allah, maupun dia merasa sakit, dia apalagi ada sesuatu yang wajib hukumnya dia juga lakukan, ya. Tapi karena Allah mengatakan berjihad di jalan Allah harus lebih tinggi nilainya dibanding alasan lain. Ternyata ada turun ayat perintah Allah untuk kalimat satu kalimat, dua kata, satu kalimat, dua kata yang turun. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah membawa dua kata, Pak, Bu, dua kata kepada Nabi kita SAW. Apa itu? Gairu ulid dorari, ya miro bawang, gairu ulid dorari. Kata gairu lidarari inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk kepada malaikat Jibril untuk membawa kata itu tadi, dua kata itu kepada Nabi SAW. Ya, gairu lidarar. Satu kali turun itu gairu lidarar. Kebetulan tanpa darar, tanpa sesuatu yang mendesak, tanpa sesuatu yang memaksa, tanpa sesuatu yang dianggap darurat. Tuh, jadi gairul darar, tanpa sesuatu yang dianggap darurat. Yasen dan ini sebetulnya tanpa sesuatu yang dianggap darurat. Ternyata kata itu perintah Allah harus diselipkan di dalam ayat yang saya baca tadi. Apa itu? Kata Allah Ta'ala, la yastawil qaiduna detu napada alep birena tau tudang ngeri bolana wal mujahiduna fi sabilillahi, si bawa atau dengan perbandingannya dengan berjihad di jalan Allah. Ternyata dua kata tadi perintah Allah untuk menyelipkannya. Apa bunyinya? Maka dani betu anuna sambungan naden raya la yastawil qaiduna minal mu'minina, ditambah mi gairu ulid dorari. Masya Allah, de tu napada ale birena tau tudange poleriko menang tau matepe gaga kuritu alasan na gairul idorar. Jadi meskipun dia tidak pergi berjihad, tapi karena ada alasan agama yang harus diselesaikan, maka sama alasannya atau sama derajatnya dengan berjihad fisabilillah. Begitu maksudnya.
Yang tadi itu sebelum ada kategori ulil darar, tidak ada alasan lain. Yang jelas jihad harus satu-satunya, tidak ada pekerjaan yang mulia dibanding itu. Tapi setelah adanya ini gauri ulil darar, maka ada derajat-derajat pengamalan-pengamalan yang lain sama derajatnya dengan berjihad. Di antaranya apa? Mari kita lihat dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Nabi kita SAW pernah bersabda, ya, wa man qutila duna malihi atau duna ardihi, ya, wa man qutila duna ardihi fahuwa syahidun. Nigi tahu mate rigau engkana na pertahankan kuritu waramparanna mate rigau engkana dia berjihad fisabilillah. Sama derajat berjihad fisabilillah. Ada orang yang masuk di rumah kita, ya kan, mau untuk merampok harta kita, kita mencegah dia, kita pertahankan dia, atau kita membela diri misalnya, maka pada saat kita berada, kita terbunuh dengan itu tadi, maka bukan mati dalam keadaan mati sia-sia, tapi mati dalam keadaan berjihad fisabilillah. Coba. Bahkan dalam sambungan hadis, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Nigi tahu mate gara-gara na pertahankan kehormatan keluarganya, mate rigo engkana mati syahid. Tuh. Iya kan? Kung tahu mate sabak eloi misalnya dirampas istrinya itu oleh orang lain, dia pertahankan, maka pada saat itu dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jihad fisabilillah. Kenapa? Karena ayat tadi ini kata-kata gara-gara adanya goiru ulid dorar, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah itu ya. Jadi kita kembali ke ayat wa iz kaltanuna sabat daratum fiha wallahu murjum ma kuntum taktumun. Allah menampakkan rahasia yang Anda sembunyikan itu, ya. Kenapa? Pada akhirnya dengan cara apa? Dengan cara yakni lewat sapi betina seperti yang kita jelaskan pada pekan lalu. Nah, masih ada lanjutan sedikit. Pakulna, kami pun berfirman, kata Allah. Pakulna, kami pun berfirman kepada mereka, ya, ini yang saling menuding tadi ini, idribuhu biba'diha, lepai, pukulkanlah, ya. Barasai, ya. Barasai kuritu yerotau matewe pole ri anggota tubunna kuritu sapi mugeree. Jadi salah satu anggota tubuh sapi betina tadi ini, itulah yang dijadikan sebagai alat pemukul, ya. Oleh ulama tafsir ada dua pendapat. Yang pertama, ya naritu lidahnya itu tadi hewan diretek, baru setelah itu, setelah diambil itu lidahnya, baru dipukulkan kepada si mayit tadi, maka si mayit akan bangkit hidup kembali dan menyampaikan siapa sebenarnya yang membunuh dia. Nah, itu, dan alasannya apa? Wah, bicara toh matewe. Nah, sahabat tua di memang tanya toh mate bicara. Toh matewe tua, nenapa mak bicara? Iya kan? Nah, itu sama dengan siapa itu? Nabi Isa, ya, sama dengan apa itu? Mujizatnya Nabi Isa, ya. Jadi mujizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tapi akan kembali mati setelah dia menampakkan atau menampilkan sesuatu rahasia yang diminta atasnya, ya. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan adalah yang anggota tubuh hewan itu
ya naritu iko nagare iko na yaro sapinge irete yaro iko na sapinge na inapari cambok ya icambo i pole ri iko na denre tapi ibali i tania ponna pokok na iko na rikategu na ya kia capat na iko na rikategu na par ribarasakeng pokok na ro iko nah, dia akan bangkit dan mengatakan ternyata yang membunuh dia adalah sepupunya sendiri. Itu alasannya adalah untuk mendapatkan harta yang saya kuasai, yang saya miliki. Dan pada akhirnya bukan hanya dia tidak dapatkan harta warisan itu, tapi juga dia mendapatkan eksekusi mati. Jadi dua orang ini tadi yang membunuh, dia juga dihukum mati berdasarkan nafsi wal aina bil aini wal ampu bil ampi wal uzuna bil uzuni. Ya, jiwa harus dibalas dengan jiwa, telinga harus dibalas dengan telinga, hidung harus dibalas dengan hidung. Jadi harus setara, atau dengan kata lain minimal sebanding dengan penganiayaan yang dia peroleh. Ya. Nah, dalam ayat pakulna dribuhu, kami pun berfirman kepadanya idribuhu, pukulkanlah hu. Ya, lewat itu tadi anggotanya, anggota tubuhnya biba diha dengan bagian dari hewan yang Anda sembeli tadi. Kadzalika, yang demikian itu yuhyil mauta, cara Allah menghidupkan orang mati, wa yurikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tentang kekuasaannya, la'alakum takilun, agar kalian ikut memikirkan, ikut mengetahui di balik kekuasaan Allah menghidupkan orang mati. Ayat ini sebenarnya adalah bantahan atau penjelasan kepada orang yang meragukan adanya hari kebangkitan. Ya kan? Dalam surah Yasin ada juga ya? Ada itu? Kaitannya dengan pertanyaan orang-orang yang meragukan hari kebangkitan, bahwa bagaimana mungkin pekogi, bagaimana caranya kita ini nanti dibangkitkan di hari akhirat, di hari kemudian. Nah, kita ini sudah menjadi tulang belulang ya, menjadi tanah, menjadi pasir kan, kayak tuhyil mauta, apa itu, wa kuntum izama, bagaimana Allah menghidupkan orang mati sementara mereka kan tadinya sudah menjadi izama, menjadi tulang belulang dan seterusnya menjadi bercampur dengan tanah, bercampur dengan pasir. Maka ayat ini memberikan penjelasan kalau nareko puang Allah Ta'ala mulai kuritu patuoi denre tahu matewe berdasarkan perintahnya, yakni hanya memberikan instruksi dengan cara begini, maka tidak ada susahnya bagi Allah menghidupkan kembali semua orang yang sudah mati, ya kan? Sudah mati, tidak ada. Meskipun memang sebagian
umat Islam, ulama, bukan umat, ya bukan hanya bergelar sebagai umat Islam, tapi ulama, tapi ahli logika atau Mu'tazilah lah, ya kan? Salah satu diantaranya ya Ibnu Rushd, ya. Pada saat Imam Ghazali berdiskusi, ya, sampai Imam Ghazali mengarang sebuah kitab namanya Tahafutul Falasifah. Sungguh binasa, Tahafutul Falasifah, kebinasaan orang yang berfilsafat. Ada beberapa alasan Syekh Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan begini, ada beberapa alasan mengkafirkan filosof Islam, tuh para filosof, termasuk diantaranya di dalamnya Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, ya kan? Apa itu alasan Imam Ghazali? Yakni para filosof itu mengatakan begini, di dalam kubur itu, ya, di dalam kubur itu yang disiksa adalah jiwa, bukan fisik, ya, bukan tania watak kalewe menurut mereka, ya, tania watak kalewe nasa gare risesa, tapi yang disiksa itu adalah jiwa manusia. Karena itulah yang sebenarnya mendorong, jiwa itulah yang mendorong fisik ini berbuat sesuatu pelanggaran, makanya dia yang harus disiksa. Tidak ada ini artinya ini fisik, kan dia kan hanya melaksanakan perintah jiwa. Kalau bukan jiwa yang memerintahkan dia untuk berbuat sesuatu, kan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu menurut filosof Islam, ahli filsafat, meskipun dia adalah filsafat Islam. Itu salah satu. Jadi ditanya dia, tapi bagaimana bunyinya ayat dalam Al-Quran itu, dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan gairaha liyazukul azab, tungke risesanak kuritu tawe di akhirat mati bonyok-bonyok yero watak kalena, nareko bonyok-bonyok ni yero watak kalewe ripakalipu si pemang risempurnaka si pemang yero watak kale bonyok-bonyok nah nampak kuritu risesai pemang disiksa kembali untuk apa? Nasarekoam mengi narasakan kuritu pedina balasannya dia telah berbuat sesuatu pelanggaran. Itu kata Allah dalam surah An-Nisa, ya, kullama nadia julun badal nagujulan gairaha liyazukul azab, sarekoam mengi liyazukul azab, narasakan betapa besarnya sanksi yang dia harus terima atas amalan perbuatan di dunia. Ditanya tadi ini bagaimana itu tadi, maka dia pulang Allah Ta'ala tungke iseseyero oli makkalipue watakale makkalipue nareko hancur ni ipakalipu si pemeng watakalena sarekoam menginarasakan nih, itu agak betul nero. Apa jawabannya para filosof Islam? Maka sebenarnya kalimat itu, ya, kalimat yang ditampilkan oleh Allah itu adalah kalimat diberikan untuk orang awam, supaya orang awam mengerti tentang penyiksaan Allah kepada orang. Jadi gambarannya, ya, hanya sekedar gambaran supaya bisa dipahami ayat itu, ya kan? Dipahami ayat itu. Itu kata mereka. Maka Imam Ghazali mengatakan itu tidak tepat, sehingga Imam Ghazali menyebutkan beberapa kehancuran mereka. Salah satu diantaranya, dia tidak mengakui adanya penyiksaan alam kubur, termasuk di dalamnya
tentang fisik, dan juga di akhirat nanti tidak ada penyiksaan fisik, tapi yang ada adalah jiwa. Waktu saya diskusi di forum S3, profesor saya mengatakan bagaimana kira-kira itu. Langsung saya berkesimpulan begini, Prof, kalau saya tidak mau tidak mau hanyut dengan perbincangan perdebatan ulama, mau disiksa fisiknya atau jiwanya yang disiksa, tidak ada bedanya, Prof. Ya, mau jiwa atau fisik yang disiksa, yang dihukum, tidak ada bedanya. Yang jelas pediki, kan sakit, gitu. Dan memang kan, ya kalau kita dicubit sekarang, yang sakit itu kan yang merasakan sakit kan jiwa yang ada kan. Ini nih, bukan ini kulit, begitu. Nah, jadi tak usah diperdebatkan, tak usah kita hanyut dengan perdebatan ulama tentang apanya yang disiksa nanti di akhirat, mau disiksa fisik atau tidak, bukan fisik. Yang jelas kalau dia disiksa pasti merasa sakit. Wah, itu ya, si merasa sakit. Gitu. Itu kaitannya dengan dalam mari kita lihat. Jadi ayat ini ya, Allah memberikan informasi kepada kita tentunya tentang ayat ini sebenarnya merupakan bukti kepada kita bahwa membangkitkan orang mati atau membangkitkan fisik kita nanti di alam kubur dan di akhirat nanti tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surah, kalau saya tidak salah, surah Al-An'am apa itu? Iya, surah Al-An'am kalau saya tidak salah, Allah mengatakan dalam ayat itu, Allah mengatakan begini, banyak orang bertanya, ya, bagaimana cara Allah, ya, bagaimana kira-kira, misalnya gini, mangga yang kita tanam, ya kan, mangga yang kita tanam, mangga gole, mangga apel, mangga mana lagi, dan seterusnya, ya kan, kita tanam di tempat, di tanah yang sama, nih, kita tanam di atas tanah yang sama. Kenapa magiro yerodenre pauwe, ya, iri tandenge di tempat yang sama dan disiram dengan air yang sama, kenapa pada saat dia berbuah dan masak beda rasanya? Pekogi kira-kira, ya kan ya? Kok bisa? Maka dia puang Allah Ta'ala dalam ayat itu nasambung yerodenre ayae, sebenarnya pertanyaan itu lebih heran saya, ya. Kalau itu pertanyaannya nasepuang Allah Ta'ala adalah sesuatu yang tidak terlalu mengherankan, tapi yang saya heran nareko engka pakutanana lebih dari itu. Apa itu pakutanana? Tahu maka dapet kogi puang Allah Ta'ala kuritu patuo itu matewe. Jadi lebih tinggi bahayanya pertanyaan orang yang mengatakan bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati dibanding dengan pertanyaan kok bagaimana mangga yang hidup atau tumbuhan tanaman yang tumbuh di atas tanah yang sama disirami dengan air yang sama, pada saat dia berbuah mendapatkan rasa yang berbeda. Makutoro adwe agak sana kesana ikan balewe itu masa ero balewe dia hidup di air yang sama, manang kejukuna beda bale agak sana
bale cakalenge si bawa bale juku ejae itu, masya Allah, kok kenapa bisa? Pertanyaan itu kalau ada kata-kata kenapa bisa, maka Allah sebenarnya lebih mengherankan. Pertanyaan itu masih biasa kata Allah, tapi yang tidak biasa justru sangat luar biasa kalau ada pertanyaan yang mengatakan bahwa pekogi ripatuo kuritu nareko mate ni tawe dan nia buku-bukuna hancur manengi menyatu dengan pasir dan tanah. Ya, itu. Jadi pertanyaan itu lebih dahsyat dibanding pertanyaan tadi, bahwa kok kenapa bisa ikan hidup di air yang sama tapi ternyata rasa dagingnya sangat berbeda. Padahal sebenarnya Allah menginginkan bahwa manusia memiliki selera yang berbeda. Ada orang yang memiliki selera bale cakaleng, ada juga orang tidak mau dengan bale cakaleng tapi ikan lain ikan ikan ya macam-macam lah. Itulah Allah memberikan, menghidupkan makhluk yang lain untuk melayani, bukan melayani, untuk menyiapkan, ya, untuk menyiapkan kebutuhan manusia. Bukankah Allah mengatakan, ya, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah untuk kalian semua. Saya kira itu penjelasan dari ayat ini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan ayat 74 kaitannya dengan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Bana atina min ladunka rahmatan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzan mursalin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin. Bana atina fid dunya hasanah fil hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.